kita masuk di materi mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Jadi ada 3 yang harus kita ingat di sini. Yang pertama adalah satu angka di belakang koma, itu penyebutnya adalah 10. Kalau 2 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 100. Kalau 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000. Contohnya, kita akan mengubah bilangan desimal 0,2. 0,2 ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini kita lihat ada berapa angka di belakang koma dari bilangan desimal ini. 0,2 ada satu angka di belakang koma, yaitu 2. Berarti penyebutnya adalah 10. 2 di belakang koma ini akan kita taruh sebagai pembilangnya. Berarti 0,2 itu sama saja dengan 2/10. Contoh lainnya 0,34. Kita hitung ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 dan 4, berarti ada 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 100. Kemudian 2 angka yang ada di belakang koma ini akan kita jadikan sebagai pembilangnya. Ada 3 dan 4. 3, 4. Berarti 0,34 itu sama saja dengan 34/100. Bagaimana dengan yang 3 angka di belakang koma? Sama cara mengerjakannya. Misalkan 0,251. 0,251. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 2, 5, dan 1. Ada 3 angka. Berarti penyebutnya adalah 1000. Dan 3 angka di belakang komanya akan kita jadikan sebagai pembilang 2, 5, 1. Jadi 0,251 adalah 251/1000. Ke contoh lainnya. Misalkan 2,6. Nah, 2,6 ini kita perhatikan. Ada berapa angka di belakang komanya? Ini kan koma. Di belakang komanya hanya ada 1 angka. Berarti dia per 10. Kemudian, kalau yang tadi hanya yang di belakang komanya yang kita taruh sebagai pembilang. Nah, kalau ini kan ada 2 angka. Ada 2 dan ada 6. Maka 2 dan 6 ini akan kita jadikan sebagai pembilang 26. Jadi 2,6 ini sama saja dengan 26/10. Oke, bagaimana kalau kita balik? Cara mengubah pecahan ke bentuk desimal. Kalau tadi kita sudah mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Sekarang kita akan balik. Kita akan mengubah pecahan ke bentuk desimal. Triknya adalah yang harus kita ingat dalam trik mengubah pecahan ke bentuk desimal. Yang pertama, kita akan mengubah penyebut pada pecahan biasa menjadi 10, 100, atau 1000. Yang kedua, jika penyebut dikalikan dengan suatu angka, maka pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama yang dikalikan dengan penyebut tadi. Nah, ini yang di kotak ini harus diingat. Bagaimana cara kita mengubah penyebut menjadi 10, 100, dan 1000? Kita harus mengalihkan agar menjadi 10, 100, dan 1000. Diingat bahwa 10 itu adalah hasil perkalian dari 2 dikali 5 dan 1 dikali 10. Kemudian untuk 100 juga hasil perkalian dari 4 kali 5, 2 kali 50, dan 10 dikali 10. Untuk 1000, 8 dikali 125. Contohnya, kita akan mengubah pecahan 3/5. 3/5. Kita akan mengubah pecahan 3/5. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 5.
5 ini karena dia belum 10 atau 100 atau 1000, harus kita ubah menjadi 10 yang paling kecil. Kita akan ubah menjadi 10, yaitu kita akan kalikan dengan 2 penyebutnya. 5 ini kita akan kalikan dengan 2. Ingat, karena penyebutnya kita kalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 2. Oke, kita akan kalikan satu per satu. 3 dikali 2 hasilnya 6. 5 dikali 2 hasilnya 10. Oke. Ini karena sudah 6 per 10, sudah gampang kita tentukan. 6 per 10 sama saja dengan tadi cara menentukannya. Kalau dia penyebutnya 10, berarti ada satu angka di belakang koma. Pembilangnya ini akan kita jadikan sebagai satu angka di belakang koma tersebut. 6 per 10, 6 ini sebagai pembilang akan kita gunakan sebagai satu angka yang ada di belakang koma tadi. Jadi 0,6. Contoh lainnya misalkan 3 per 4. Nah, 4 sebagai penyebut ini akan kita ubah menjadi 100. Kenapa tidak diubah ke 10? Karena kalau diubah ke 10 itu dia tidak bisa. 4 tidak bisa dikalikan dengan angka apapun yang menghasilkan 10. Maka dia harus dijadikan sebagai 100. Berarti 4 ini akan kita kalikan dengan 25. Oke. 3 dikali 25 akan kita kalikan dengan 3. 3 akan kita kalikan dengan 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Tulis 5, simpan 1. 3 dikali 2 hasilnya 6, tambah 1 yang tersimpan hasilnya tuh 7. Jadi 75 per 100. Nah, kalau sudah dijadikan penyebutnya 100, maka akan lebih mudah kita tentukan. Karena penyebutnya sudah 100 dan pembilangnya di sini ada 2 angka, maka kita tinggal taruh 0,75. Oke, selesai.